biological and physiological. That's the price of being a warrior. Cerita dimulai dengan sosok Santiago Pop Garcia, mantan anggota Delta Force Amerika Serikat. Kini Pop bekerja sebagai konsultan militer di Kolombia, membantu pemerintah setempat melawan kartel narkoboy. Santiago dan polisi Kolombia mengepung sebuah tempat kumpulnya kartel narkoboy dan tiba-tiba Vamos a buscar otra cobertura, pero aguanten acá. Avancen. Di dalam mereka menanyakan keberadaan bos terbesar narkoboy yang bernama Lorea. Salah satunya pun memberitahu keberadaannya yang bersembunyi di dalam hutan bersama uang-uangnya. Tetapi salah satu polisi itu tidak mempercayainya dan langsung membunbun mereka. Kepolisian itu pun membawa beberapa orang memasuki mobil dan tiba-tiba salah satu wanita berhasil meloloskan diri. Melihat itu, Santiago mengejar wanita tersebut. No sé dónde estoy, pero se me escapó. La perdí. Ya, wanita itu berhasil lolos. Santiago pergi ke suatu tempat yang ternyata ia menghampiri wanita yang melarikan diri. Ternyata mereka saling mengenal. Wanita itu lalu meminta untuk membebaskan adiknya yang ditahan. Tetapi Santiago menolak permintaannya. Mendengar itu, wanita memberitahu tentang keberadaan Lorea dan uang-uangnya. Ia juga memberitahu bahwa dirinya dipromosikan untuk mengantar uang itu menuju rumahnya. I deliver vans full of money to Lorea's house in the jungle. That's where he keeps the money. Su casa es una caja fuerte. And just so you know, Lorea pays Diego and all of those men that hire you way too much money. Setelah itu kita diperlihatkan dengan seseorang yang sedang pidato bernama William Ironhead Miller. Ia lalu didatangi oleh Santiago. Ia mengajak Will untuk melakukan misi menangkap Lorea dan membunbunnya. Tetapi Will meminta untuk mengajak kapten mereka yang bernama Tom Redfly Davis. Santiago lalu menghampiri Tom yang sedang menjual rumah. Tom lalu menyuruh Santiago untuk masuk mobilnya. Tom ternyata mengajaknya untuk mengantar anaknya. Di mobil, Santiago menjelaskan tentang misinya dan sudah berjanji kepada agensi akan mendapatkan 25% dari hasil sitaan uang Lorea dan mengatakan bahwa Lorea memiliki $75 cash. Tom merasa ragu untuk ikut dan ia juga butuh waktu untuk perencanaan matang. That's the real crime. Good to see you, Tess. Good to see you. You coming back? Yeah, I'll be back in 20. Gonna drop her off. Is Ironhead in? Only if you are. Just take a look. Fine. Take a look. Leave my truck out of this. This isn't about my truck. Yes, it is. That's exactly what this is about.
Santiago pun menghampiri Will. Tiba-tiba datang dua orang yang bernama Benny dan Frank. Santiago lalu memberitahu tentang rencana misinya, tetapi Frank adalah yang paling keras menentangnya. Ia tak mau mempertaruhkan keluarganya demi uang haram. Namun ketika mereka mulai membicarakan kenyataan hidup, hutang, masa depan anak, dan betapa negara tak pernah benar-benar peduli, yang membuat satu persatu mulai goyah. I have a full set of bullshit passports waiting for us. We go through immigration as power line consultants. Once we're in country, they don't have any facial recognition cameras yet, so we're ghosts. So what's the verdict? I'm in for the recce if you guys are. You sure? Yeah, just the recce though, no live fire. That's all right. Fish, When is it? we leave Thursday. Okay. Akhirnya mereka semua setuju. Mereka pun berangkat ke Brazil. Sesampainya, Santiago memberikan peralatan untuk mereka untuk mengintai rumah Lorea. So what's this guy got against Banks? Here, does he have kids living in here with him? Hated him is not what I signed up for. Family's not the problem. They're the answer. Tiba-tiba datang wanita kenalan Santiago yang membawa uang Lorea. Ia pun bertemu dengannya. Di luar terlihat Benny menginjak pelacak gerak yang membuat dua anak buah Lorea mengeceknya. Clear, they're coming back to you. Let's get the fuck out of here. Malamnya terlihat mereka di tempat sebuah bar dan merencanakan untuk memasuki rumah Lorea. Santiago juga memberitahu teman-teman bahwa mereka akan dibayar oleh PT sekitar $100.000. Mereka pun menanyakan uang siapa dan Santiago memberitahu bahwa itu uang dirinya. Santiago ternyata berbohong kepada mereka yang ternyata rencananya adalah untuk mencuri semua uang Lorea. Di mobil, Tom merencanakan untuk beraksi Minggu pagi. Ia memberi 40 menit untuk mencuri semua uang Lorea sebelum keluarga Lorea pulang dari gereja. Keesokan harinya, Santiago menemui wanita kenalannya. Ia meminta bantuan kepadanya untuk membawa satu mobil van di depan gerbang. Mendengar itu, wanita itu takut diburu oleh Lorea, tetapi Santiago menjaminnya bahwa wanita itu dan adiknya akan selamat dan diberi identitas baru dan akan dibawa ke luar negeri serta uang $2 juta. But I need that van inside those gates. Okay. Yeah? Yes. I'll get the van. But if we're not gone forever, after you make your move, we are dead. You'll be gone. Rekan-rekannya pun lalu menghampiri Santiago. Mereka dibuat terkejut karena melihat tempat persembunyian yang dipenuhi oleh peralatan senjata dan yang lainnya. Terlihat Tom merasa sangat ragu dikarenakan ia memiliki keluarga dan mencuri uang bukan hal yang tetap untuknya. Tetapi Santiago meyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja. Didn't get better when you got out? No. The only thing that made it feel better is when I put a gun in my hand. So I guess that's what we'll do. Tom lalu memberi pengarahan untuk mereka masing-masing bawa P3K untuk berjaga-jaga dan mereka juga tidak akan bisa kembali ke kehidupan biasanya dikarenakan aksi mereka kriminal bukan aksi untuk negaranya. Third, family. If they don't go to church or if they come home early, it's an abort, full stop. They are not who we came for. And lastly, it's not too late to go home. We had an agreement with Pope, and we fulfilled that. Any man here that wants to walk away now can do so knowing they're the best of us. But it's gotta be now. I just want to make sure that we're not leaving that house without taking care of Lorea. If he's there like he's supposed to be, we'll get him. Leave it at 300.
Ya, mereka pun memulai misinya. Terlihat keluarga Lorea pergi dan wanita kenalan Santiago memasuki rumah itu. Mereka pun lalu masuk ke dalam rumahnya dan menghabisi anak buahnya secara diam-diam. Tetapi Benny malah menembak salah satu anak buah yang membuat mereka tergesa-gesa mencari keberadaan Lorea beserta uangnya. Any trace of him? She said he never leaves. We got nothing. Los dos solito Novoa, le faltó favorece al conjunto. Everyone to the office, right now. Mereka pun tidak menemui apa-apa dan menyalahkan Santiago bahwa wanita itu telah berkhianat. Santiago mendengar itu tidak percaya, ia lalu merusak sebuah tembok. Benny, let me move this. Come on. Gotta take the other. Over there. No, come on. Come on, man. Come on. Holy shit. Come on. Go, move. Oh, my God. Finish him up. Dan ya, terlihat di balik tembok itu berisi uang-uang itu, lalu mereka pun saling menghancurkan tembok itu dan mengambil semua uangnya. Mereka pun dibuat kaget dikarenakan uang itu sangat banyak di semua tembok. We're gonna need more bags. See if you can find something on it. I'll tell you one thing, man. You can tell your girls they can stop studying now, because Daddy's just gonna buy their way into Harvard. Holy shit, this is a fuckload of money. Some of those go. Terlihat Tom masih membawa uang-uang itu yang membuat mereka bertengkar. Berencana ingin membawa semua uangnya, lalu waktu mereka juga sudah habis. Saat mereka sedang melanjutkan pencarian, Lorea tiba-tiba muncul di balik lemari Lorea. Ya, Santiago membunbunnya, tetapi Will tertembak. Melihat itu, Santiago dan yang lainnya membantunya. Untungnya Will masih bisa selamat. Mereka lalu keluar dari rumah itu sambil menghabisi anak buah Lorea yang berdatangan. That's 2 down in the front hall. That's 3. All clear. Another band of guys just passed me in the driveway. Mereka pun berhasil melarikan diri dan sampai di sebuah titik penjemputan heli. Dan terlihat wanita itu dan adiknya sudah sampai lalu menunggu mereka. Santiago lalu menimbang semua uangnya dan tiba-tiba sebuah kapal mendarat kepada mereka. Ternyata itu rekannya Will. Terlihat helikopter juga siap untuk membawa mereka. Semuanya pun langsung bergegas untuk membawa uang-uang itu yang sehabis ditimbang bebannya sangat teramat berat. Ternyata mereka membawa 250 juta dolar. Frank merasa ragu dikarenakan helikopter itu cuma bisa membawa beban yang tidak terlalu berat. Di ketinggian 600 meter mereka juga harus melewati pegunungan Andes untuk ke lokasi perlautan. Really leaving $200 million
the fucking runway? Okay, she'll make it. Let's go. What's your plan for her? We're already overweight as it is. We promised them a ride over the border into Peru, and we're gonna stand by that. Malamnya mereka pun menurunkan wanita itu dan adiknya. Santiago lalu memberi identitas baru kepada mereka serta uang 3 juta dolar. Ia juga menyuruh untuk pergi ke Australia. Wanita itu juga memberitahu Santiago untuk berhati-hati dikarenakan akan banyak orang yang akan mengincar mereka. Paginya terlihat pegunungan Andes. Terlihat Frank berusaha untuk melewatinya, tetapi helikopter mereka kelebihan beban sehingga mau tak mau mereka harus membuang uangnya sekitar 50 juta dolar. All right, let me check. Saat helikopter mereka akan melewatinya, tiba-tiba salah satu transmisinya meledak yang membuat hilang kendali. What the fuck are you doing? Catfish! One of the gearboxes is blown. What? I don't want to go into a spin. Frank lalu mengarahkan ke tempat perdesaan dan menyuruh uang yang dibawa mereka dijatuhkan agar mereka tidak tewas. There should be a manual override on the cargo hook. Let me through! Bad landing. Fish! Fish! Mereka pun lalu mencari uang itu yang ternyata sudah banyak warga desa itu memeriksa. Tom dan Santiago pun menyuruh mereka mundur dan berhenti mencuri uangnya. Tetapi warga itu tidak menurut sehingga What the hell, man? ¡Quítense de ahí! ¡Apártense del dinero! ¡Quítense de ahí! ¡Fuck! Necesitamos caballos o mulas, por favor, y nos largamos de aquí. Get these people back up toward the village. Ish, get this money on some mules. Let's get the fuck out of here. Atrás! Tom dan Santiago pun menemui ketua desa itu dan memberi sebuah uang untuk membeli sebuah keledai dan keluarga korban. Santiago juga meminta maaf atas kejadian tersebut kepadanya. Sorry, kid. Esos hombres pagaron su deuda. Déjalos pasar. Mereka pun beristirahat di dalam hutan. Will memberitahu bahwa mencapai kapal membutuhkan sekitar 2 hari dan memberitahu juga bahwa anak buah Lorea pasti akan mengikuti mereka. Dan terlihat Frank merasa bersalah atas membun-bun warga itu. Tom menenangkannya dan berkata, "Kita semua salah." Mereka pun sampai di Bukit Curam. Terlihat mereka saling debat yang membuat keledai Frank terjatuh.
the fuck are you laughing? Santiago lalu menyalahkan Tom dengan keegoisan yang membuat mereka kesusahan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan mendaki sambil membawa uangnya. Santiago meminta maaf kepada Tom tentang ucapannya dan mereka pun beristirahat. I demand a fire. Cold camp. Terlihat semuanya kedinginan, Benny lalu membakar salah satu uangnya untuk menghangatkan tubuh mereka. That's a fire. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya, tetapi tiba-tiba mereka ditembak oleh seseorang. Santiago pun menaiki bukit bersama Frank untuk mencari tahu lokasi penembak itu. Terlihat Tom berhasil menemukan salah satu penembak itu. Ia lalu membunbunnya dan tiba-tiba melihat Tom tewas, yang lainnya sedih dan saling menyalahkan atas kematian Tom. You're a harlot son of a bitch! It was your little fire that got him fucking killed! Yeah! Stop this shit! Stop this shit! Stop this shit! Stop this shit! Stop it! Stop this shit! Fuck you, Benny! Fuck you! Santiago menjelaskan bahwa itu bukan anak buah Lorea. Penembak itu adalah pemuda dari desa. Ia ternyata berhari-hari melacak keberadaan mereka untuk mengincar Tom. Mereka akhirnya melihat laut, yaitu lokasi untuk melarikan diri. Will lalu menyuruh Benny untuk menemui kapal mereka dan ketiganya akan menunggunya. Benny, what's your six? What's yours? I'm gonna say something. Are you listening? We gotta get back on our game. Enough of this. It stops now. You understand? Copy that. Good. How many people do you think you've killed? As many as I had to. Why would you ever want to know that? 43. Jesus. Paginya Benny kembali menemui mereka dan berkata bahwa kapalnya masih menunggu di sana. Ia juga memberitahu bahwa ada 3 pasukan tentara dan 20 anak remaja. Santiago pun memberi saran agar mereka menghadapinya, tetapi Will menolaknya karena ia sudah berjanji tidak akan membunuh anak remaja yang membuat mereka berdebat. Tom lalu menghampiri Santiago. Ia meminta maaf atas ucapannya dan memberitahu misi ini tidak lagi tentang uang, tentang bertahan hidup dan menebus kesalahan yang mereka perbuat. Santiago lalu menyuruh untuk menguburkan uang-uang tersebut. Mereka akan berfokus untuk memulangkan jasad Tom. Fuck me. That'll work. Snow will be coming in soon. Nobody will ever see it again. Good. All right, let's keep going. Malamnya Benny menemui sang pemilik kapal itu lagi untuk dibawa. Ketiganya terlihat terciduk oleh salah satu anak remaja. Santiago lalu menenangkan sang remaja itu, tetapi sang remaja itu panik dan hendak menelepon bosnya. Dan Oye, calma, calma. ¡Habla 16, 16!
Viejo, ¿dónde están las llaves? No sé, me dejaron solamente con el coche y el radio. Fuck! ¿Seguro? ¿Estás mintiendo? Hey, kid, just relax, all right? 16, es usted. Vamos a mandar a alguien. Yes! Fuck yes! All right, let's move. Let's get it out of here. Mereka pun kabur dengan membawa mobil remaja tersebut dan terlihat ketiganya dikejar oleh anak buah Lorea. Santiago pun berusaha untuk menembaki mobil mereka. Con espacio, que nos están disparando. Quédense atrás. Left, left. God damn. All right, here's the beach. Terlihat ketiganya sudah dekat dengan lokasi tersebut. Terlihat juga Benny membawa perahu untuk menjemputnya. Ya, hanya beberapa dari mereka yang akhirnya berhasil keluar dari wilayah itu. Uang yang mereka selamatkan jauh lebih sedikit dari bayangan awal. Mereka lalu menemui wanita yang akan membagikan uang itu. Wanita itu juga memberi surat kontrak untuk mendepositkan sebagian dana kepada perwakilan keluarga Tom. I'd like you to please include my share into the family trust. Me too. Thank you. So I will schedule all the payments to the family trust. Of course. Ya, uang yang mereka dapatkan tersebut akhirnya diberikan kepada keluarga rekan mereka yang tewas, bukan sebagai ganti rugi, tetapi sebagai penembusan dosa. Di luar mereka pun berpamitan untuk pulang. Santiago juga memberi identitas baru kepada ketiganya. Terlihat Will memberikan lokasi uang mereka yang dikubur kepada Santiago. Ternyata ia mencatat koordinatnya dan film pun tamat. Dan itulah kisah Triple Frontier, bukan sekedar film aksi, ini adalah cerita tentang tentara yang dilupakan, persahabatan yang diuji, dan bagaimana keserakahan bisa menghancurkan orang-orang terbaik sekalipun. Film ini bertanya satu hal penting, berapa harga sebuah pengorbanan? Dan jawabnya, tidak selalu bisa dibayar dengan uang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.